Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amir Majelis atau MC yang telah memberikan waktu kepada saya. Para peserta kuliah umum, baik yang offline atau langsung berada di tempat maupun yang mengikuti secara online, kita alhamdulillah masih diberikan perkenan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti acara yang insya Allah sangat bermanfaat, berguna bagi kita sekalian. Saudara-saudara sekalian peserta kuliah umum, sebelumnya saya sampaikan selamat datang Prof. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih pula menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya beliau dapat hadir di tempat ini. Ini yang pertama Prof. Apa udah yang berapa? Pertama dan untuk selanjutnya insyaallah. Yang kedua Dr. Sukismanto Aji. Ini beliau ini tidak asing lagi. Beliau ini adalah dosen Sufa Al-Quran Abdullah bin Mas'ud yang sampai dengan hari ini dapat serta aktif ya memperkuat Sufa Al-Quran, dan insyaallah beliau juga selalu mengajak merekrut lah teman-teman beliau untuk dapat bersama-sama dengan beliau memperkuat Sufa Al-Quran ini. Baik, untuk peserta seminar, peserta kuliah umum sekalian, kali ini kita akan bicara soal perpecahan, mewaspadai perpecahan atau mewaspadai potensi perpecahan umat dalam perspektif ilmu atau ekonomi syariah, atau dilihat dari sudut pandang ekonomi syariah. Ini penting karena memang perpecahan itu pada umumnya itu dilatar belakangi dua hal, masalah kepentingan dan masalah kebutuhan. Kepentingan itu biasanya masalah berkaitan dengan posisi, dengan jabatan, dengan kekuasaan. Ya kita lihatlah bagaimana itu terjadi perang sivil, itu faktor kepentingan. Bagaimana revolusi Prancis itu faktor bukan, maksud saya bagaimana itu terjadi kasus pemilihan pilkada ya DKI Jakarta, itu faktor kepentingan. Bagaimana terjadi polarisasi masyarakat, ada pro katakanlah cebong, pro kampret gitu ya kan, dan ini sampai kepada pilpres itu selalu ada, dan sampai sekarang itu masih ada sisa-sisa. Bahkan ada yang namanya lagi gurun ya, itu. Nah ini apanya? Faktor kepentingan. Ini sekarang ini terjadi lagi kudeta di Myanmar. Itu karena faktor apa? Kepentingan dia, kekuasaan. Kekuasaan ini menjadi sangat riskan terjadinya beragam perpecahan. Nah yang kedua adalah faktor kebutuhan. Ini berkaitan dengan masalah ekonomi biasanya, masalah basic need, kebutuhan dasar manusia kayak sandang, pangan, papan gitu ya kan, atau yang disebut dengan staple food ya, makanan pokok. Ini kita lihat nih, bisa misalkan di Prancis, revolusi Prancis itu salah satunya apa? Karena memang faktor masyarakat di mana kekuasaan saat itu sangat berkuasa absolut. Louis ya 13, 14, 15 itu memerintah inkonstitusional. Jadi masyarakat ditekan habis. Jangankan keadilan, jangan ekonomi. Jadi semua masyarakat saat itu harus ikut apa kata rajanya itu. Juga di Uni Soviet ya, Uni Soviet dulu, sekarang Rusia. Ini juga faktor adanya glasnost, adanya perestroika itu. Ini menunjukkan faktor ekonomi di situ. Ya, di mana masyarakat merasa tidak terpuaskan
terbatasi, dia punya satu pemikiran-pemikiran atau ruang untuk berbicara, mendapatkan hak-haknya itu. Nah, bagaimana Islam? Nah, ini yang akan menjadi solusi sebenarnya. Jadi apakah perpecahan ini memang menjadi satu keniscayaan? Kalau saya jawab ya, karena faktanya Rasul saja sudah menyampaikan, Yahudi itu berpecah menjadi 71. Nasrani berpecah belah menjadi 72. Umat beliau, umat Nabi Muhammad sendiri berpecah menjadi 73. Dan hal ini memang diperkuat oleh ayat itu sendiri, bahwa perpecahan itu memang akan ada, selalu ada. Tidak akan bisa sirna dari muka bumi ini yang namanya perselisihan, perpecahan. Ayatnya sendiri Allah nyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau syaa rabbuka layaj'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin illa ma rahima rabbuk. Jadi sekiranya Allah menghendaki manusia itu bersatu, manusia itu hanya satu saja, berjamaah katakan, itu bisa saja bagi Allah, sangat mungkin, pasti bisa. Tapi Allah tidak. Malah justru di antara mereka para manusia ini selalu yang namanya berselisih, selalu yang namanya berpecah belah, terkecuali mereka yang mendapatkan rahmat Allah. Ya, jadi orang yang mendapatkan rahmat Allah itu, inilah yang tidak akan berpecah belah. Oleh karenanya, ekonomi apakah ini akan memberikan satu solusi? Kita akan dengarkan nanti penjelasan dari dua narasumber, ya, sehingganya paling tidak bisa meminimalisasi atau bisa mengantisipasi, kalau perlu bisa melakukan perbaikan adanya perpecahan itu. Baik, untuk selanjutnya guna kita mendapatkan lebih luas, lebih lengkap sebagai wawasan, sebagai pencerahan, akan kita dengarkan penyampaian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Dr. Sukismanto Aji, MSI. Pada beliau dipersilakan. Insya Allah waktunya mungkin 30 ya Pak ya. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Prof. Suharto yang saya hormati, yang insyaallah dimuliakan sebagai narasumber. Kemudian yang saya banggakan, saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Islam Sufah Quran Abdullah bin Mas'ud, Pak Ustadz Dudin Sobarudin yang saya hormati, moderator sekaligus sebagai wakil ketua atau wakil direktur Sekolah Tinggi Islam Sufah Quran Abdullah bin Mas'ud, Pak Ustadz Lili, bapak-bapak Ustadz yang sempat hadir di forum kuliah umum atau diskusi kita pagi hari ini, rekan-rekan mahasiswa, adik-adik, santri, dan pembawa acara mungkin yang sempat hadir semua di pagi hari ini. Syukur alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan, masih diberi waktu dan kesempatan untuk bisa
berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini, di Masjid An-Nubuwah. Ini ada rumah Allah yang begitu megah. Mudah-mudahan kesucian dan kemegahan rumah Allah ini hinggap di hati-hati kita semua, sehingga kita semua bisa menjadi insan-insan yang betul-betul tegak, yang betul-betul lurus atas ajaran dan akidahnya yang telah diwariskan oleh Nabi kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menghantarkan kita semua dari dulu mungkin di zaman kegelapan, zaman jahiliyah, sehingga kita semua bisa hadir dalam kehidupan yang mungkin lebih baik, lebih terang benderang untuk menuju kebaikan pada akhir hidup kita nanti, dan kelak kita insya Allah bisa dihimpun kembali di tempat yang mulia, tempat yang suci, tempat yang penuh dengan berkah gitu, tempat yang semua kita impikan, tempat yang paling menjadi tujuan akhir, tempat yang kita kekal di dalamnya. Dunia ini hanya fata morgana, dunia ini hanya persinggahan sementara yang tidak bisa kita kemudian kejar dengan membabi buta, mungkin dengan menghalalkan segala cara, mungkin kira-kira seperti itu. Kemudian yang utama, saya merasa sangat tersanjung mungkin ya. Saya sadari bahwa saya sendiri rasanya belum pantas, belum layak untuk bersama-sama dengan Bapak dan Ibu semua hadir, apalagi guru kita, guru besar kita, Prof. Soeharto ini dengan ilmu dan pengalaman dan riwayat yang begitu lengkap dibandingkan dengan saya yang mungkin baru bisa dikatakan seumur jagung. Mungkin masih banyak hal yang perlu saya pelajari, khususnya Ustadz dan semuanya. Saya merasa sangat tersanjung lah, merasa sangat ditinggikan dengan momen yang seperti ini. Sekali lagi, saya tidak ingin memberikan atau mengajari atau menggurui Bapak dan Ibu semua. Saya yakin Prof. Harto, Ustadz Dudin, Ustadz Lili dan semuanya lebih paham, lebih pantas, lebih memadai dibandingkan dengan saya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila nanti kalau misalnya saya memberikan sesuatu, memberikan paparan sebagai bahan kita untuk berdiskusi dengan tema di siang dan pagi, di pagi dan siang hari ini tidak memenuhi kaidah apa yang semestinya Bapak Ibu pahami. Saya yakin keberagaman ilmu itu adalah sebuah kekayaan. Apa yang kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku semua kuasai itu adalah rumpun keilmuan, adalah sebuah kaidah ilmiah, keilmuan yang memang menjadi kelebihan bapak dan ibu semua. Apa yang kemudian saya pelajari, apa yang kemudian saya hayati dan saya laksanakan dalam kehidupan keseharian saya, itu adalah juga rumpun yang mungkin hinggap dan hadir di suasana kehidupan keseharian saya. Karena memang secara jujur Prof dan Bapak Ibu semua moderator, ilmu saya adalah ilmu pemerintahan. Sekali lagi, basis saya adalah ilmu pemerintahan, dan saya alhamdulillah syukur diberi kesempatan oleh kawan-kawan di sini, ustadz di sini, pimpinan di sini untuk berbagi pengetahuan. Mungkin saya
eh, rasakan hampir 4 tahun terakhir ini, mungkin saya bersama-sama dengan kawan-kawan di sini gitu, dengan teman-teman di sini berbagi sedikit pengetahuan. Banyak hal yang kemudian bisa saya ambil pelajari dari apa-apa yang keseharian atau saya berada di tengah-tengah kawan-kawan semua. Artinya apa, Bapak dan Ibu semuanya, bahwa ilmu itu akan memberikan manfaat lebih atau akan memberikan sebuah dampak ketika kita semua bisa mengelaborasinya, kemudian menerjemahkannya itu, melaksanakannya itu dalam konteks kehidupan keseharian kita, terkait dengan misalnya bagaimana mengatasi perpecahan atau disintegrasi dalam rangka sebuah tatanan sistem ekonomi yang akan tumbuh di Indonesia ini misalnya, atau di dunia sekalipun seperti itu. Apa yang dikatakan oleh moderator tadi, bahwa memang sistem Islam itu, sistem ekonomi Islam itu yang diajarkan, yang diriwayatkan atau di seminar-seminarkan, di kita tumbuh kembangkan, itu adalah sebuah sebuah kajian ilmiah ataupun praktis yang memang tidak terbantahkan lagi. Artinya apa? Artinya apa? Sekarang dunia mulai sadar. Sekarang dunia mulai betul-betul terperangah mungkin. Kita lihat data-data saya ulangi, data pertumbuhan ekonomi atau perkembangan perekonomian dunia. Misalnya kita baca data di pertumbuhan ekonomi syariah di negeri Inggris misalnya, yang memang notabene, maaf ngomong, di sana bukan negara yang kemudian dulunya ekonomi yang basisnya syariah itu di sana tertolak, tapi sekarang di Eropa, di beberapa negara, di Rusia dan segala macam itu mulai tumbuh. Kemudian di Indonesia kemarin tanggal 1 Februari kalau tidak salah, kita menyaksikan 3 bank syariah terbesar di Indonesia itu sudah berhimpun dan bergabung, difusi, digabung, dimerger menjadi satu bank yang namanya Bank Syariah Indonesia. Itu dari Bank Mandiri, BRI, BNI, itu berhimpun sekarang jadi satu. Kemudian ada kekuatan ekonomi yang berbasis Islam juga, itu kegiatan sedekah atau infak yang dicanangkan oleh presiden gitu. Walaupun sebenarnya semua ini belum tertangkap secara utuh. Artinya apa? Kadang apa yang dikerjakan pemerintahan saat ini kira-kira gitu masih ditangkap oleh kita semua, mungkin itu hanya bersifat simbolik, hanya bersifat seremonial belaka kira-kira gitu. Esensi yang sebenarnya itu belum terungkap secara utuh. Oleh karena itu kita semua kemudian yang paham akan intisari dari sebuah ajaran ekonomi syariah itu harus terus mendengungkan dan menyebarkan itu. Seperti itu. Ini adalah sebuah solusi. Ini adalah sebuah solusi yang memang kebenarannya tidak bisa dinafikan lagi kira-kira begitu. Nah, kemudian ini butuh waktu. Karena memang mengajarkan sesuatu kebaikan itu tantangannya lebih besar, kendalanya lebih banyak dibandingkan dengan yang namanya mengajarkan sesuatu yang keliru, sesuatu yang maaf ngomong mengantarkan kita ke jalan yang tidak benar. Itu murah, itu gampang. Tetapi menularkan atau meyakinkan orang dengan sebuah keyakinan yang memang itu absolut, yang memang itu benar, tidak bisa tidak tertolak, itu memang susah. Karena ini
yang seperti ini adalah bisa dikatakan sulit ditegakkan di dunia fana ini, di dunia nyata ini, tetapi itu adalah konsekuensinya nanti, kira-kira begitu. Dan untuk meyakinkan orang pada jenjang-jenjang seperti itu tidak mudah Bapak dan Ibu semua. Tapi saya yakin mungkin melalui stadium general kita pagi ini setidaknya bisa membuka atau sedikit memberikan solusi, sumbangsi atau apapun gitu dari apa-apa yang kemudian harus disampaikan, harus direkomendasikan, kemudian sampai diimplementasikan. Kita kawal semua itu, harus kita terjemahkan dalam sebuah narasi-narasi akademis, narasi-narasi yang kemudian itu bisa dipelajari. Sistem ekonomi Islam itu bukan sesuatu sistem yang maaf ngomong tanpa teks, tanpa dasar, atau tanpa falsafah, tanpa teori gitu. Tidak bisa seperti itu. Makanya sekarang adalah tugas kita semua bagaimana memberikan sebuah solusi bahwa ekonomi berbasis syariah, ekonomi berbasis akidah Islam itu adalah bisa menaungi dan melingkupi semua golongan, semua kepentingan, semua elemen kekuasaan, mungkin apa yang dikatakan oleh Pak Lili tadi. Benturan-benturan kepentingan dan kekuasaan itu memang tidak akan pernah hilang sampai kapanpun, selama kita berhimpun dalam konsep kehidupan bernegara, kira-kira begitu. Dengan bersatunya semua kelompok kepentingan, semua unsur-unsur kehidupan bernegara ini, semua ada di situ. Pasti eskalasinya itu akan menjadi lebih beragam, kira-kira gitu. Nah, bagaimana menyatukannya itu? Apakah kemudian konsep yang kita tawarkan di antara pluralisme ini, keberagaman ini, dengan penyatuannya, dengan integrasinya dengan sistem-sistem yang memang betul-betul kuat gitu, betul-betul bisa menjadi solusi yang tepat gitu. Ya, kita semua yang harus meyakinkannya, kita semua yang harus mendesain itu. Saya yakin apa yang kemudian kita diskusikan, apa yang kemudian sekarang ini memang menjadi tren, menjadi sebuah kalau bahasa sekarang itu viral, kira-kira begitu. Yang sekarang ini memang tumbuh kembang begitu subur. Modal awal BSI ini kalau saya tidak salah ingat itu di atas 200 triliun. Itu bukan modal yang sedikit Bapak dan Ibu. Dan ini memang sebuah potensi solusi ekonomi di tengah kekacauan sistem-sistem konvensional sekarang ini, kira-kira gitu. Bahwa sekarang ekonomi sekarang ini dengan sistem yang konvensional ini cenderung membuat sistem tatanan kehidupan masyarakat itu mungkin kurang stabil misalnya. Indikator apa yang menyebabkan itu gitu. Sistem ekonomi berbasis Islam, berbasis syariah ini ketika bisa memang mengurai atau menerjemahkan kekeliruan sistem-sistem ekonomi konvensional itu, yang dengan sistem yang sistem riba, kira-kira begitu, itu seperti apa kelemahan-kelemahannya gitu. Itu yang harus kita perkuat. Jadi saya yakin dengan kita secara fasih menerjemahkan sistem-sistem ekonomi yang berbasis syariah, yang memang betul-betul mengutamakan kepentingan umat, itu kata kuncinya seperti itu, yang betul-betul memang mengutamakan kemaslahatan umat, bukan untuk keuntungan yang sifatnya menghalalkan cara-cara yang tidak syar'i misalnya begitu. Kita tahu bahwa ajaran kita sendiri riba itu luar biasa hukumnya.
riba itu larangannya begitu kuat, kira-kira gitu. Saya yakin Bapak dan Ibu semua, para narasumber dan teman-teman semua, mari kita coba sandingkan lah, mungkin bisa apple to apple, kira-kira gitu. Mana yang menjadi kelebihan, kekurangan dari sistem-sistem yang ada ini. Jadi mari kita bedah, mari kita betul-betul sajikan itu. Mungkin yang memang khusus terkait dengan kajian-kajian ekonomi bisnis yang syariah. Mungkin Prof. Harto nanti akan bisa lebih mengelaborasi itu. Saya sebagai mungkin bisa dikatakan aktor birokrasi, kira gitu. Saya seorang aparatur, seorang aktor birokrat gitu, yang kemudian keseharian saya memang mengeksekusi, melaksanakan apa-apa yang menjadi kebijakan pemerintahan, kira-kira gitu. Kalau memang kebijakan pemerintahan yang kita desainkan ke depan itu banyak mengakomodir akan nuansa-nuansa atau ajaran-ajaran atau simbol-simbol penguatan sistem ekonomi yang berbasis syariah, kita semua pasti harus ikut, karena itu adalah sebuah amanat, kira-kira gitu. Hanya sekarang kesempatannya adalah Bapak dan Ibu semua, ketika negara ini sudah mulai bergerak dan tergerak, mulai yakin akan kekuatan ekonomi Islam itu harus didorong oleh kita semua, harus disupport, harus kita semua harus memberikan peran aktif di situ, kira-kira gitu. Kalau kita semua tidak bisa memberikan peran aktif dalam kerangka kehidupan ekonomi yang Islami ini, yang sekarang ini jadi tren gitu, menjadi sebuah desain kehidupan baru di kita ini gitu, itu mungkin tidak akan begitu cepat memperoleh hasil-hasil yang memadai gitu. Artinya apa? Mari kita semua sebagai insan yang paham akan tata kelola ekonomi, tata kelola kehidupan bermasyarakat kita ini, yang memang betul-betul bisa menjadi standar, bisa menjadi tolok ukur, bisa menjadi pedoman bagi saudara-saudara kita mungkin yang belum paham dengan ini gitu loh. Mari kita syiarkan itu, kira-kira gitu, sehingga ini betul-betul bisa membuat sebuah tatanan ekonomi yang integratif gitu, tatanan ekonomi yang bisa menyatukan kita semua. Ini kan begitu kuncinya. Sekarang ekonomi kita sedang terpuruk. 2020, catatan semalam saya dengarkan diskusi dari para pakar itu kita minus 2, ekonomi kita turun. Ini 2021 ini masih berjalan. Di triwulan kedua ini juga itu cenderung masih negatif. Iya, dan ini kalau tidak kita berikan format sebuah kebijakan tata kelola ekonomi yang memang betul-betul bisa merangkul mengurai artinya bisa betul-betul menjadi sebuah resep yang jitu, resep yang memang betul-betul bisa meyakinkan kita semua, menyatukan semua elemen baik itu dari sisi politik, baik itu dari sisi sosial, baik itu dari sisi kultural, budaya begitu, dan yang lainnya. Kita yakin ketika kita tidak bisa membuat sebuah desain yang integratif, yang bisa menyatukan semua kelompok kepentingan di tengah-tengah kekacauan ekonomi yang ada di sekarang ini, mungkin kita lama akan bangkit. Inilah sebuah momen Bapak dan Ibu semua, teman-teman semua. Ini momen kesempatan kita masih betul-betul memulai dari negatif. Ekonomi kita betul-betul mulai dari negatif. Kita betul-betul bisa memberikan sebuah solusi konkret.
Apa itu yang dinamakan dengan ekonomi syariah itu? Ketika kita bisa meyakinkan semua tatanan kehidupan berbangsa dan negara, semua level tingkatan ini dengan konsep-konsep ekonomi yang lebih memadai, yang memang lebih maaf ngomong lebih Qur'ani misalnya begitu, itu orang akan yakin. Ini adalah saatnya, ini adalah momen yang besar, dan ini adalah sebuah ketentuan Allah. Mungkin Allah akan menunjukkan bahwa sistem ekonomi yang ada kemarin-kemarin, yang selama ini kita jalankan, mungkin belum bisa memberikan solusi yang terbaik. Sehingga kalau kita bisa semua yakinkan bahwa ekonomi berbasis syariah, ekonomi berbasis Islam, ini adalah sebuah keharusan, dan kita bisa buktikan itu, kita bisa implementasikan itu saya yakin semua dunia kemudian akan melirik Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia adalah sebuah kekuatan ekonomi yang masih tidur. Betul. Apa yang tidak ada di Indonesia? Kita ini negeri yang besar, dan kita tahu bahwa Indonesia ini mayoritas Muslim. Kita 87% itu Muslim. Muslim kita ini terbesar di dunia. Tidak ada negara di dunia ini yang jumlah penduduk Muslimnya terbesar kecuali Indonesia. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, mari kita bedah, mari kita analisis yang lebih mendalam lah, lebih lengkap, lebih komprehensif, kemudian bisa menyajikan sebuah konsep, kebijakan atau apapun namanya rekomendasi yang memang itu bisa menguatkan dan meyakinkan saudara-saudara kita yang lainnya, kira-kira gitu, bahwa kembalilah kepada tata kelola ekonomi yang memang betul-betul syar'i, yang memang betul-betul berdasarkan apa yang kemudian Nabi Allah ajarkan, kira-kira gitu. Sandarkan jadi Al-Quran, hadis, atau apapun yang ekonomi yang memang yang selama ini kita pelajari, itu bisa menjadi sebuah solusi yang humanis, solusi yang memang bisa menyatukan keberagaman kita. Ini sebuah proses yang tidak sederhana. Maka dari itu Presiden juga kemarin setelah menyatukan 3 bank yang berbasis syariah di negeri kita ini, beliau mengendorse atau menghimbau kepada pelaku-pelaku ekonomi syariah itu supaya bukan hanya memprioritaskan nasabah yang beragama Islam, tetapi sudah open, sudah terbuka untuk kemudian mengedukasi atau melayani atau memberikan sesuatu yang terbaik lah kepada saudara-saudara kita yang kemudian tidak seiman, tidak sekeyakinan dengan kita, kira-kira gitu. Saya yakin Bapak dan Ibu semua, teman-teman semua, para ustadz dan guru besar semuanya, kalau kita semua kemudian utuh membedah ini, bahwa ekonomi syariah ini, ekonomi yang berbasis syar'i ini adalah sebuah solusi di tengah keterpurukan negara, keterpurukan sistem yang ada di negara kita saat ini. Itu saya pikir sebuah keharusan, sebuah konsep yang memang mau tidak mau harus kita betul-betul fokus. Ketika kita fokus dan orang lain kemudian keluarga besar kita yang lain kemudian memang bisa menerima dan mengembangkan ini, kemudian melaksanakan ini dengan lebih terintegrasi lagi, kekuatan ekonomi kita akan menjadi kekuatan yang sangat-sangat diperhitungkan di dunia. Kita tahu bahwa Indonesia sekarang ini mencanangkan Indonesia emas. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semua sudah paham bahwa 25 tahun ke depan, 1 abad Indonesia merdeka, 100 tahun Indonesia merdeka, 2045 kita itu akan menuju Indonesia adalah menjadi Indonesia emas.
Seperti apa Indonesia emas itu? Mimpi saya atau mungkin teman-teman semua, kita semua berharap Indonesia emas itu adalah Indonesia yang ekonominya berbasis Islam. Sanggupkah itu? 25 tahun lagi kita akan mewujudkan itu, kira-kira gitu. Itu menjadi sebuah solusi. Mungkin bisa direkomendasikan bahwa Indonesia emas adalah Indonesia yang ekonominya berbasis syariat, berbasis syariah. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Karena dunia pun sudah mulai melirik ke situ. Bukan cuma Indonesia, Bapak dan Ibu semua. Silakan Bapak Ibu mungkin bisa mencermati perkembangan ekonomi dunia saat ini, bahwa di dunia, belahan dunia yang lain, dunia negara yang pertama sekalipun, dunia sekarang kan berbagi tiga. Dunia pertama itu Indonesia, negara-negara maju. Dunia kedua itu negara-negara seperti kita, negara berkembang. Dan dunia ketiga itu negara-negara yang masih tertinggal, mungkin pendapatan per kapitanya masih rendah, kemiskinan masih tinggi. Indonesia masuk dalam negara ekonomi dunia kedua. Kita belum masuk ke dunia pertama. Nah, tapi kita berharap kita masuk dalam G7, kita menuju ke situ, bahwa Indonesia dan menjadi kekuatan 7 kekuatan ekonomi dunia. Dan ini bukan sesuatu yang tidak mungkin, kira-kira gitu. Kita berharap bahwa solusi dari Indonesia menuju ke 7 kekuatan ekonomi dunia itu dengan pembangunan ekonomi yang berbasis syariat. Mari kita isi semua itu. Mudah-mudahan kita semua masih bisa bertemu. Tapi kalau adik-adik mungkin yang masih pelajar, saya yakin 2045 itu masih bertemu. Kalau kami ini mungkin Prof. Narto atau ini mungkin nggak nyampe lagi di 2045. Tapi kalau yang adik-adik ini akan menyaksikan seperti apa itu Indonesia emas. Apakah Indonesia akan menjadi disintegrasi, bercerai-berai, atau kita menjadi sebuah negara yang terintegrasi, sebuah negara kekuatan ekonomi yang luar biasa, yang berat, yang besar, kira-kira gitu, menjadi panutan dunia. Indonesia bisa menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara muslim terbesar dengan basis ekonomi Islam yang bisa menjadi contoh. Sanggup itu, kira-kira gitu. Itu mari kita semua yang akan mengisi itu. Saya yakin ini adalah sebuah solusi. Ini adalah sebuah tawaran jalan keluar yang mungkin harus sama-sama kita pikirkan. Sama-sama kita buat desain kebijakannya itu seperti apa, kira-kira gitu. Yang mengisi kita semua. Tinggal bagaimana kita memainkan peran itu, gitu kan. Saya sedih, saya juga nggak di kehidupan negara kita ini gitu loh. Kemudian banyak orang yang tampil itu, orang yang kemudian mengambil momen itu, yang mengelola kepentingan, yang mengelola kekuasaan dan segala macamnya itu bukan orang-orang yang paham. Itu keadaan sekarang, Bapak Ibu. Karena apa? Karena orang-orang yang paham, orang-orang yang memang dia mau menjalankan itu secara benar itu diam. Itu diam. Jadi diamnya orang-orang baik itu adalah kunci kematian sebuah tatanan. Yang tampil itu, yang kemudian mau menyelenggarakan semua kepentingan kita ini, kekuasaan kita ini, itu orang-orang yang tidak paham. Kalau itu kemudian ini terus menerus berlangsung, saya nggak yakin Indonesia emas itu akan terwujud. Karena apa? Carut marutnya nggak pernah bisa dikendalikan gitu. Jadi yang disintegrasi ini yang memang dikhawatirkan, yang memang selama ini itu menjadi momok yang memang kemudian ada di negeri ini, itu akan terbukti. Itu akan terbukti. Saya nggak bisa bayangkan kalau kemudian negeri yang susah payah kita bangun dengan 34 provinsi ini, negeri yang terluas di negeri ini, hanya China mungkin sama Amerika yang mungkin yang luas wilayahnya melebihi kita. Kita negeri yang begitu besar gitu. Saya nggak terbayang kalau disintegrasi itu terjadi di negeri ini. Nggak akan terbayang saya. Seperti apa kita, bahwa kemunduran yang luar biasa itu akan terjadi. Kita membesarkan Indonesia ini bukan sesuatu yang mudah, Bapak dan Ibu semua, teman-teman semua. Jadi
ini butuh sebuah kekhidmatan, butuh sebuah perjuangan yang tidak ringan, tidak mudah. Strateginya juga, sistemnya juga harus bagus gitu. Maaf, saya pelaku pemerintahan, saya sedikit mengkritisi apa yang kemudian saya pelajari, dan ini yang saya kerjakan sekarang, bahwa sistem yang berjalan di negeri ini adalah sistem yang sangat-sangat salah. Sangat-sangat salah. Silakan Bapak Ibu kaji. Kita punya Pancasila, sila keempat, mungkin Profesor bisa mencermati. Silakan baca sila keempat. Apakah kita menghendaki pilkada, pemilihan kita yang langsung seperti ini? Tidak. Keterwakilan, permusyawaratan dan permufakatan, itu pengingkaran. Kalau menurut saya belajar ilmu pemerintahan dan saya mencerna betul apa yang disampaikan oleh guru besar saya. Guru besar saya yang memang dari D3 sampai dengan S3 itu mengajari saya, Prof. Rias Rasid. Mungkin teman-teman tahu, pakar otonomi itu, Prof. Rias Rasid. Satu lagi, Prof. Talizi Dungraha. Prof. Talizi Dungraha itu udah almarhum. Itu pembimbing saya dari S1, S2 sampai ke S3. Prof. Talizi Dungraha. Bagaimana memaknai sebuah pemerintahan itu. Saya, maaf teman-teman profesor dan teman-teman Bapak Ibu semua, saya belajar teori pemerintahan insya Allah selesai dari diploma sampai dengan pasca sarjana. Saya linier, saya ilmu pemerintahan. Saya dengan sistem tata kelola pemerintahan yang ada sekarang ini, maaf ngomong, sakit rasanya, karena memang ini sebuah fakta yang memang betul-betul terjadi pengingkaran secara nyata dari konsep-konsep pemerintahan yang benar. Silakan Bapak Ibu cermati, mungkin Prof nanti bisa bedah. Ini adalah sebuah pengingkaran yang memang betul-betul nyata dari sebuah konsep tantangan tata kelola pemerintahan yang sebenarnya itu seperti apa. Bukan seperti ini. Sekarang dengan sistem yang seperti ini, betulkah kita menuju ke negara yang paling demokratis di dunia? Tidak, belum. Ini demokrasi yang salah kaprah menurut saya. Ini demokrasi yang salah kaprah gitu. Demokrasi itu bukan seperti itu. Coba benahi hal yang paling mendasar aja, prinsip tapi itu. Apakah Bapak Ibu, maaf ngomong, orang yang kemudian berilmu itu nilainya akan sama dengan orang yang tidak berilmu? Nilainya akan sama. Ini kan salah kaprah, hanya karena simbol-simbol hak asasi manusia, hanya karena simbol-simbol, maaf ngomong, mengedepankan apa yang namanya hak asasi manusia itu. Tapi bukan itu yang paling asasi kalau menurut saya. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi bagaimana kemudian kita membuat tata kelola pemerintahan ke depan ini bisa lebih baik dan tidak mengingkari dari fakta-fakta sejarah yang memang kita sama-sama tegakkan dari dari para pejuang kita dulu, kira-kira begitu. Founding father kita dulu nggak seperti itu. Ini adalah sebuah sistem yang didesain, maaf ngomong, yang masih trial and error, masih coba-coba, kira-kira gitu. Bukan sesuatu yang ideal. Jadi saya yakin sebenarnya sekarang lagi ribut, misalnya pilkada akan dilaksanakan tidak di 2022, 2023 atau disatukan di 2024. Kalau saya lebih cenderung kita masih susah, ekonomi kita masih carut-marut, hentikan itu. Rubah kembali sistem. Kalau nanti memang ekonomi kita udah bagus, sosial politik kita sudah bagus, kita desainkan lagi. Seperti apa? Sekarang orang melek nggak tentang itu? Semua kita melek nggak tentang itu? Belum. Masih banyak yang apatis. Sadarkan dulu itu. Kalau kemudian memang kita sampai kepada itu, mudah-mudahan sistem yang akan kita bangun ke depan itu menjadi sistem yang memang menjadi solusi, menjadi kesepakatan kita semua. Kalau solusi saya, kita belajar 2019 dengan pilek, pilpres, pilkab, pil apa namanya itu saja banyak makan korban. Ini yang mau disatukan di 2024 itu akan disatukan. Milih
bupati, milih wali kota, milih gubernur, milih presiden, milih DPR, DPRD, banyak. Jadi satu. Apa rakyat kita semua udah paham? Saya pikir ini sebuah pemaksaan yang luar biasa menurut saya. Kalau saya rubah lagi, kemarin saya udah diskusi dengan teman-teman di Kemendagri. Kebetulan Dirjen Politik Dagri itu kawan seangkatan saya. Dirjen Kesbang Poldagri itu, Dr. Bahtiar itu D3 sampai S3 sama-sama saya. Artinya saya sudah sampaikan dan sesdijennya juga kawan-kawan saya. Saya bilang, tapi mereka apa? Mereka hanya kepentingan, Pak. Kepentingan. Kapan lagi mereka jadi PJ? Maaf ini. Kapan lagi mereka akan menikmati kekuasaan? Kalau ini misalnya diperpanjang, yang jadi PJ kan mereka-mereka. Kapan lagi mereka akan menjadi bupati, gubernur, wali kota yang tanpa pemilihan ditunjuk? Kapan lagi? Kalau nggak sekarang, bro, kata dia. Itu kepentingan praktis. Makanya saya katakan kita semestinya desain ideal sebuah tatanan kehidupan berbangsa dan negara itu bukan atas nama kepentingan, tetapi falsafah amanat yang harus sebenarnya diselenggarakan, itu yang jadi acuan. Itu baru benar. Tetapi kalau hanya disandingkan dengan kepentingan, apalagi hanya untuk bagaimana melampiaskan hasrat kekuasaan, bagaimana nasib negeri ini? Kira-kira gitu. Makanya maaf kalau saya berkata ini agak begitu menggebu-gebu gitu. Yang pertama, kalau nggak kuat ketutup ini, soalnya ketutup masker nggak kedengeran juga, kayak ngomong nggak denger juga gitu. Saya mau buka nggak juga, karena kita harus tetap tertib Bapak dan Ibu. Jadi tolong tertib gunakan masker. Ini syarat. Saya nggak berani buka-buka ini. Karena apa? Ya maaf, bos saya sehari-hari sama saya dua-duanya masih dirawat karena COVID. Saya udah ingatkan cuma sama mereka tuh, Pak, pakai masker terus dong, jangan dibuka-buka. Ngap saya, kata dia. Ya nggak apa-apa ngap, daripada maaf ngomong nanti terpapar masih dirawat, harus 14 hari isolasi. Kemarin baru keluar dari rumah sakit 8 hari di rumah sakit gitu. Ini pandemi ini belum selesai, dan ini nyata Bapak dan Ibu semua. Kalau Bapak Ibu mungkin yang bermukim di sini tidak kemana-mana, nggak apa-apa, mungkin masih steril. Saya yang memang keseharian kemarin dari Jakarta, 2 minggu lagi yang lalu saya ke Bandung, kemana-mana, ke Subang segala macam. Kalau saya nggak tertib begini, ya repot juga pasti. Kalau Bapak Ibu yang memang nggak kemana-mana, yang selalu di rumah aja, ya mau terpapar dari mana orang memang nggak kemana-mana? Karena virus itu kan nyebar dari karena kita bertemu orang. Karena kalau kita nggak kemana-mana ya nggak bakal apa-apa. Ya kalau Bapak Ibu memang tertib di sini terus, di rumah terus, apalagi mungkin ibu-ibu yang hanya masak ke dapur, ke itu tidur dapur, nggak bakal kena. Yang kena mungkin suaminya yang kemana-mana, yang kira-kira gitu. Yang kasihan, maaf ngomong, yang punya komorbid, artinya penyakit bawaan. Nah, bos saya sekarang itu punya jantung, khawatir saya, makanya saya pantau gimana Pak ininya Pak. Kalau nggak punya penyakit penyerta, nggak apa-apa. Yang kasihan itu yang punya penyakit penyerta. Ya banyak teman, bukan banyak, ada beberapa teman saya yang masih muda-muda gitu, umurnya masih di bawah saya gitu. Karena punya penyakit penyerta, lewat Pak, lewat gitu. Ya gitu, itu ketentuan Allah lah, kita nggak mau lah. Tapi yang jelas kalau bisa kita hindari, ya kita hindari, kira-kira gitu. Kalau bisa kita terapkan protokol kesehatan untuk menghindari ini, karena ini dampaknya luar biasa. Jadi karena isu pandemi ini, jangan dikira ini tidak bisa menyebabkan distrust itu kemudian disintegrasi. Jangan dikira seperti itu. Ini bisa menyebabkan distrust, ketidakkepercayaan rakyat terhadap pemimpin negara ini. Bisa jadi, maaf ngomong, gara-gara ini ekonomi kita nggak pulih-pulih.
Bisa jadi disuruh turun tuh pemimpin negeri ini. Bisa jadi salah-salah mengelola ini, isu ini, kira-kira pandemi ini, kira-kira gitu. Itu bisa jadi bumerang, Bapak dan Ibu semua. Saya yakin seperti itu. Baik, kemudian Bapak dan Ibu semua, saya mungkin jam 10 atau setengah 11 saya harus bergerak, enggak, karena saya punya izin, Prof. Saya harus punya agenda untuk menguji 5 tesis. Ada bimbingan saya yang harus ujian tesis hari ini 5 orang. Jadi saya harus menguji beliau juga, menguji teman-teman saya yang menyelesaikan S2-nya. Jadi mungkin ya saya nggak bisa sampai jam 11 atau jam 12. Saya mohon izin jam 10.30 mungkin saya mohon izin untuk meninggalkan ini, karena jam 11 saya harus terjadwal di sana. Sekali lagi Bapak dan Ibu, para narasumber dan teman-teman semua, bahwa mengelola pluralisme, mengelola keberagaman itu yang namanya bisa menyebabkan disintegrasi itu nggak gampang. Yang namanya merawat keberagaman itu, Bapak Ibu, itu nggak gampang gitu. Saya sebagai pengampu mata kuliah kewarganegaraan itu kan ada namanya konsensus nasional yang menjadi apa namanya pilar, kira-kira gitu, pilar dari perekat untuk disintegrasi, perekat untuk yang namanya perpecahan itu. Kalau kita tidak bisa mengamalkan itu, ya mungkin bisa jadi negeri ini akan bubar. Negeri ini akan mengalami disintegrasi radikal, kira-kira gitu. Disintegrasi yang mendasar, yang total, kira-kira gitu. Saya hanya ingin sampaikan bahwa bagaimana memegang yang namanya konsensus nasional itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia, Bapak dan Ibu. Jadi kita merawat pluralisme, keberagaman ini, menghindari disintegrasi, belum dari sisi ekonomi loh, itu dari sisi politik, dari sisi apa, mental ideologi, kira-kira gitu, sosial budaya, kira-kira gitu. Itu akan apa namanya ya, akan mempunyai dampak yang luar biasa. Karena 4 konsensus itu yang harus kita sama-sama apa namanya ya sisihkan lah untuk bisa memahami itu. Apa itu? Yang pertama adalah Bhinneka Tunggal Ika ya, NKRI, UUD 45 dan Pancasila. Itu 4 pilar kebangsaan kita. Kan kira-kira gitu. Itu hanya untuk menyatukan kita sebagai sama-sama sebangsa dan setanah air. Kalau kita dari sisi itu aja tidak bisa bersatu, kira-kira gitu, boro-boro kita mau berpikir tentang ekonomi bersatu itu tadi. Ekonomi bersatu itu kan harus ada sebuah keyakinan, harus ada sebuah konsensus, kesepahaman bersama yang sifatnya memang dipatuhi oleh kita semua. Baru konsensus-konsensus itu yang dihiasi oleh elemen-elemen atau konsep-konsep kebijakan ekonomi yang seperti apa yang kita sepakati. Apakah konsep ekonomi syariah bertentangan dengan 4 pilar kebangsaan? Bertentangan tidak? Konsep ekonomi syariah itu bertentangan tidak dengan 4 pilar kebangsaan itu? Tidak. Justru malah itu akan menjadi perekat. Kira-kira gitu. Silakan jabarkan itu. Silakan jabarkan itu. Benarkah ekonomi syariah itu menjadi solusi perekat dari 4 pilar kebangsaan ini? Itu yang harus kita pikirkan. Ya, Bapak dan Ibu, saya minta maaf. Saya bukan menggurui, sekali lagi saya masih jauh dari apa-apa yang kemudian Bapak Ibu pahami semua. Saya masih jauh. Saya masih perlu banyak waktu untuk belajar. Guru-guru kita banyak, ustadz kita banyak. Saya yakin dengan kepiawaian, dengan keilmuan para habib, para ustadz dan semuanya ini, kita bisa memberikan solusi-solusi terbaik bagaimana ke depan sosial, ekonomi, politik dan segala macam di negeri ini itu bisa akan lebih baik dari yang sekarang. Ini adalah momen, ini masa sulit, ini masa pandemi. Dari sini
mulai kita akan memberikan sesuatu solusi konkret dari apa yang kita pahami dan apa yang kita pelajari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian paparan materi pertama disampaikan Dr. Sukesmanto Aji. Nah, karena beliau juga memang ada keperluan lain juga, jadi nanti jangan sampai nanti nih peserta ada nanggung gitu ya kan, ada unek-unek. Karenanya saya akan buka pertanyaan mungkin 3 ya kan, atau 3 pertanyaan paling tidak. Barangkali dari peserta ini ada yang mau bertanya, Pak Amron, oke. Jadi pertanyaannya singkat padat jelas, 1 saja. Ya, biar bagi-bagi nanti kalau ada waktu tambah lagi. Silakan Pak Amron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, terima kasih atas kebijaksanaan moderator. Karena Bapak Dr. Sukesmanto akan segera meninggalkan tempat, dikasih waktu untuk bertanya. Kalau boleh diizinkan 2 Pak, tidak 1. Saya mendengarkan ceramah penyampaian materi Bapak Dr. Sukesmanto bagus sekali terkait dengan ekonomi berbasis Islam yang sebenarnya ini akan menjadi kekuatan ekonomi dunia. Saya juga membaca makalah Bapak, ada beberapa catatan Pak. Halaman yang kedua sebelum akhir, di sini ada penyebab perpecahan sejak zaman dahulu hingga sekarang. Pertama, nomor 1, kami membenarkan, dan kalau kami baca salah satu surat Al-Anfal surat ke-8 dan ayat ke-73, surat ke-8 ayat ke-73 dengan surat ke-5 ayat ke-82 ini menguatkan tulisan Bapak nomor 1, poin nomor 1 ini. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana menurut konsep Bapak untuk mengantisipasi adanya perselisihan di antara muslimin karena ada konspirasi musuh-musuh Islam? Sangat jelas kalau kita lihat surat ke-5 ayat 82 itu, yang paling dengki di jagat ini terhadap orang Islam atau orang yang beriman sangat jelas, yaitu musyrik dan Yahudi. Oleh karena itu, bagaimana kita mengantisipasi supaya muslimin ini senada, seirama, serempak, sehingga tidak mudah dipecah belah. Yang kedua, poin nomor 7 Pak, sebelum kami tanyakan, sepertinya beberapa poin 1 sampai 7 itu konotasinya negatif. Sepertinya begitu ya Pak ya. Oleh karena itu kami stressing pada poin yang ke-7, meniru dan mengekor kepada umat-umat terdahulu. Kalau kita lihat umat, mungkin kaum kalau disebut dulu sampai sekarang juga minimal ada 2. Kalau ini terdahulu, ini ada umat yang memang ingkar
dan ada umat yang iman. Yang umat yang beriman ini akan menjunjung dan memunculkan izah muslimin. Langsung Contoh, Ustaz, pertanyaannya langsung Pak. ya, itu adanya beberapa kekilafahan sampai ya Abu Bakar sampai Turki Utsmani lah. Nah ini mohon di stressing. Nomor 7 ini orientasinya kemana? Karena ada dua. Kalau umat yang ingkar dan umat yang iman, atau umat yang kafir atau umat yang iman. Mohon orientasinya kemana? Karena saya baca ini 7 ini poinnya berkonotasi negatif Pak. Saya kira begitu, mohon jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam. Berikutnya silakan langsung aja dijawab Pak. Baik, untuk selanjutnya efisiensi waktu kami berikan pertanyaan kedua. Ini muslimat ada? Ya, silakan Bu. Namanya siapa? Jelas, padat, singkat pertanyaannya. Ini kalanya berbagi dengan waktu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umu Fahri, utusan dari Koordinator Muslimat Wilayah Lampung. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Jazakallahu khair pada Dr. Sukismanto yang telah memberikan paparan yang sangat luar biasa buat kami yang awam ya, tentang ekonomi. Bapak tadi menjelaskan di sini bahwa Indonesia emas adalah Indonesia yang ekonominya berbasis syariat Islam. Kami sebagai mungkin akan berbeda dengan Ustadz Amron. Kami akan berbicara sebagai seorang ummahat muslimat. Ya. Kami merasakan sekali dengan kondisi sekarang, ya, ekonomi Islam, ekonomi Indonesia yang sangat berdampak kepada ibu-ibu. Ya. Sedangkan yang fenomena yang ada saat ini, mayoritas umat Islam, ummahat ya, khususnya muslimat, itu belum memahami konsep-konsep ekonomi Islam, di mana begitu mudahnya kaum muslimat atau ibu-ibu itu menggunakan untuk kepentingan bisnis atau kepentingan barang-barang yang ada di rumah tangga itu, dengan memudahnya meminjam kepada bank-bank syariah, bank-bank yang non syariat. Oleh karenanya itu kami ingin mempertanyakan gitu, apakah dengan kondisi seperti ini gitu, kami ibu-ibu itu benar-benar akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh pemerintah sendiri maupun oleh pakar-pakar ekonomi yang ada di Indonesia. Karena ini dampaknya sangat luar biasa sekali. Kami sebagai pendidik merasakan sekali dampaknya kepada anak-anak didik kami yang ya, mayoritas dari orang tuanya yang belum memahami tentang konsep ekonomi syariat tersebut. Baik. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi, silakan. Siapa? Ya. Dari mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Widodo. Izin bertanya tentang pasar muamalah Depok yang sedang viral. Apakah pasar muamalah Depok yang transaksinya menggunakan dinar dirham bisa dikatakan gambaran
kecil tentang ekonomi syariah. Kemudian apakah ada keuntungan atau kerugian yang didapatkan oleh negara dengan adanya pasar muamalah Depok? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya kita dengarkan jawaban dari Pak Dokter. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair. Pertama-tama Pak Ustadz Amran, saya minta maaf kalau apa yang saya sampaikan tidak memenuhi apa yang Bapak pertanyakan, karena memang saya pikir yang secara mungkin runut, secara utuh kira-kira gitu, untuk betul-betul bisa membedah yang Bapak sampaikan itu, terus terang keilmuan saya belum sampai sejauh itu, Pak. Keilmuan saya belum sampai sejauh itu. Jadi daripada saya menguraikan terlalu jauh kemudian itu mudarat, salah gitu, saya akan sampaikan yang mungkin, maaf ngomong, yang saya pahami. Di luar yang tidak saya pahami, saya mohon dimaafkan, karena saya harus akui bahwa pendalaman materi yang Ustadz sampaikan itu saya belum sampai ke sana. Saya belum sampai, ilmu saya belum ke situ. Ilmu saya belum ke situ. Tapi yang jelas yang saya pahami dari apa yang kemudian saya sampaikan di makalah ini adalah memang berkonotasi negatif, karena memang kita belajar dari sejarah peradaban ekonomi dunia, bukan parsial, bukan negara dan negara, bukan artinya yang memang ansih dia melaksanakan basis ekonominya adalah Islam, tapi ekonomi secara global yang saya inikan. Kenapa ekonomi dunia saat ini itu belum mencerminkan Al-Quran dan hadis, surat yang tadi itu. Kemudian apa sih sebabnya gitu? Kita lihat datanya bahwa Islam ini dari penduduk dunia itu baru sekitar 18%. Itu secara jumlah ya, kuantitas ya. Nah, kalau ekonomi ini kan kualitas. Bagaimana ekonomi yang berbasis syariah ini, berbasis Islam ini bisa mewarnai dunia. Ya coba kita bayangkan, yang kira-kira dipahami aja hanya 18% itu akan mempengaruhi 82% yang lainnya, kira-kira gitu. Itu kan butuh endorse, butuh sebuah mekanisme, buah sistem yang tidak sederhana. Makanya kenapa dari dulu kok ekonomi yang ini belum sukses gitu. Jadi ini memang konotasinya agak negatif. Tapi yang saya pahami bahwa bagaimana sih kemudian kita bisa membuat sebuah pendekatan, mungkin membuat sebuah perubahan gitu terhadap tatanan kehidupan masyarakat dunia ke depan di era ini. Kalau dulu kan mungkin kesulitan yang luar biasa ya, kita mengedukasi atau memberikan keyakinan terhadap kelompok, golongan atau agama lain itu dulu sangat sulit gitu. Kalau sekarang kan murah dan mudah gitu, bahwa jangkauan dunia ini udah begitu dekat gitu. Dari ujung barat ke ujung timur belahan bumi manapun kita sekarang ini itu bisa gitu. Hanya bagaimana kita membuat konten-kontennya itu gitu. Kemudian isi-isinya itu yang memang kemudian bisa meyakinkan umat lain, bisa mengedukasi atau sedikit banyak memprovokasi.
itu akan lebih yakin gitu, ya bisa mengeliminir hal-hal yang maaf ngomong yang negatif ini. Strategi apa yang kemudian harus kita gunakan, harus kita lakukan untuk bisa betul-betul menerjemahkan dan mengimplementasikan dari konsep-konsep ekonomi syariah itu, ekonomi yang berbasisnya di Al-Quran dan hadis itu. Mungkin itu saya minta maaf, mungkin nanti Pak Prof atau Pak Liga atau siapa yang bisa menginikan. Saya minta maaf kalau belum bisa memenuhi dari 2 pertanyaan analisis dari Pak Ustadz Amron. Ilmu Bapak lebih memadai daripada saya. Kemudian dari akhwat Ibu Saada ya. Jazakallahu khair Ibu. Ini ada hanya sebuah tawaran mungkin ya Bu ya, sebuah konsep dari keterpurukan kita ini gitu. Saya berpikir salah satu solusi yang kita tawarkan untuk menuju Indonesia emas itu adalah membangun sebuah tatanan ekonomi, peradaban umat, peradaban bangsa kita gitu, yang memang dengan konsep-konsep yang syari, konsep-konsep yang Islami kira-kira begitu. Jadi ekonomi syariah menjadi salah satu tawaran positif mungkin ya, yang ini menjadi tugas kita semua, untuk kemudian meyakinkan elemen bangsa kita yang lain gitu, bahwa 25 tahun ke depan gitu menuju Indonesia emas itu salah satunya adalah dengan menerapkan konsep ekonomi berbasis syariah itu. Dan kalau kita semua yang yakin, yang saya sendiri juga yakin gitu ya, itu ini sebuah resep dari bangsa ini untuk menuju ke tatanan yang betul-betul Indonesia itu tinggal landas kira-kira gitu. Indonesia tinggal landas. Indonesia emas itu kan Indonesia yang betul-betul udah take off nih. Indonesia yang tidak lagi memikirkan rakyat saya punya rumah enggak, kira-kira gitu. Rakyat saya makan tidak, gitu. Kebutuhan-kebutuhan mendasarnya itu sudah terpenuhi. Secara basis kebutuhan atau basic need tadi itu, bahwa sebenarnya kita sudah punya konsep minimal kebutuhan-kebutuhan apa kira-kira gitu yang harus disiapkan oleh negara berdasarkan perundang-undangan ya, berdasarkan perundang-undangan, apa-apa yang menjadi basic need, kebutuhan dasar dari warga negara yang harus disiapkan itu sebenarnya ada enam namanya 6 urusan wajib kira-kira gitu. Itu secara undang-undang ya Bu ya, secara undang-undang ada 6 urusan wajib yang harus disiapkan oleh negara ini ketika kita memang betul-betul bisa lepas landas itu. Sebelum 6 urusan wajib itu yang berkaitan dengan pelayanan dasar itu terpenuhi, itu Indonesia belum bisa dikategorikan dalam negara yang menuju Indonesia emas itu, negara yang memang betul-betul tinggal landas. Nah, 6 urusan itu menurut saya, analogi saya, pemikiran saya, itu harus dieksekusi, harus didekati dengan sistem tata kelola ekonomi yang berbasis syariah itu, kira-kira gitu. Nanti kita bedah lebih rinci deh, apa itu 6-nya itu. Nggak cukup waktunya sekarang. Itu yang kemudian ini pemikiran ininya saja. Jadi menurut saya bukan sesuatu yang mustahil ketika kita akan mendesain Indonesia Emas 2045 itu ekonomi syariah menjadi salah satu solusi konkret mungkin, kira-kira begitu. Bagaimana mengarrange ke depannya aja, memanage ke depannya. Masih ada waktu 25 tahun. Dan rasanya sekarang
sudah mulai terbuka lah, kira-kira gitu. Sudah mulai terbuka dan kita tinggal mengeksekusinya saja. Fase-fasenya itu yang harus kita ikuti. Mungkin itu Ibu, saya minta maaf kalau saya kurang bisa memenuhi apa yang menjadi maksud pertanyaan Ibu. Mas Untung, Agus ya, Pak Untung lagi. Sudah lama nggak ketemu Pak Agus. Beliau selalu berubah penampilan, Mbak. Kadang-kadang gondrong, kadang-kadang pokoknya selalu tampil beda ya, kreatif, imajinatif, inovatif. Ya, mudah-mudahan baik. Mas Agus udah nikah? Kan dari dulu saya sudah pesankan, ketemu lagi saya maunya antum sudah nikah gitu. Harus saya mencarikan Mas Agus. Mas Agus, terkait dengan dinar pasar yang di Depok ya, itu kita punya undang-undang, Mas Agus, undang-undang dasar kita bahwa alat tukar sah di negeri ini itu hanya rupiah. Jadi di luar rupiah takutnya nanti kena sanksi pidana, kena sanksi itu. Jadi itu di undang-undang dasar itu memang alat tukar resmi di negeri ini itu hanya rupiah. Tapi apakah itu cermin dari ekonomi syariah gitu? Apakah sekarang pertanyaan dibalik? Apakah ekonomi syariah itu transaksinya hanya menggunakan dinar? Saya pikir bukan alat tukar, bukan itunya, tapi sistemnya gitu. Sistem yang tidak menghalalkan riba, kira-kira gitu. Kan beda bank konvensional dengan bank syariah kan mungkin itu ya. Saya ya beberapa tahun ini sudah mulai nabung di bank syariah gitu. Dulu saya dulu juga di bank konvensional Pak, bertahun-tahun gitu. Tapi mulai mungkin hampir 10 tahun terakhir ini ya ketika ada bank syariah, saya nabung di bank itu yang memang saya nggak mau dapat bunganya gitu. Memang nitip uang misalnya 50.000 ya sepanjang masa 50, tapi itu kosong administrasi terus, masih kepotong sih kadang-kadang. Iya Pak ya. Tapi saya nggak mau, dan di situ ada tidak, kita nulis bahwa saya tidak mau terima bunganya gitu. Nggak ada bunganya Pak. Jadi kita 200 ya mungkin kepotong 2.000 tiap bulan itu untuk administrasi mungkin ya. Sepertinya begitu. Ya ditambah lagi Pak. Ditambah lagi. Nah saya nggak mau nerima bunganya itu. Ya nggak ada bunganya. Kita 2 juta mungkin kepotong hanya administrasi saja. Mau kita butuh ya ditambah gitu. Atau ditawarkan lagi, Bapak mau berinvestasi kemana gitu, yang sifatnya nanti keuntungan dari misalnya ke properti atau ke apa gitu, keuntungan dari itu kita dapat. Tapi bukan bunga karena kita misalnya 5% atau 7% bunga bunga tabungan itu yang nggak boleh Pak. Tergantung akadnya lah mungkin kira-kira gitu. Nah jadi terkait dengan pasar muamalah, saya pikir itu bagus. Hanya jangan dengan mata uang yang selain disahkan di negeri kita ini, kira-kira gitu. Ya kalau yang sifatnya hanya kita aja, takutnya itu nanti untuk transaksi yang sifatnya sudah besar, belum melibatkan antar daerah, antar wilayah, itu kena sanksi. Tapi kalau hanya antar keluarga, antar kita yang sesama punya dinar, secara punya itu, mungkin belum terlalu bermasalah. Karena itu melanggar undang-undang dasar bahwa alat sah tukar di negeri ini itu ya Pak Prof, kirakan nanti di ini itu rupiah. Nanti akan ditindak oleh yang berwenang. Saya pikir itu Pak. Mohon maaf ini saya tidak bisa lebih mendalam lagi karena keterbatasan pengetahuan dan mungkin pendidikan yang saya miliki. Terima kasih, jazakallahu khairan, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.